si Tuan Takur Rudiana itu kerjasama merekayasa itu, ya, ada kaitannya nggak dengan narkocek? Akhirnya Bu Widya bongkar tunjukin bukti baru bandar narkoba Danai itu Rudiana rekayasa kasus Vina. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini dibahas dari kasus Vina. Yang paling menarik adalah masih kecurigaan Ibu Rudiana, apakah ada hubungannya dengan narkotika yang dibahas oleh Bu Widya nih. Sebelumnya kan viral karena mengaitkan kasus pembunuhan Vina ini dengan narkotika penyelundupan di Cirebon yang besar-besaran dan mungkin banyak oknum terlibat. Ditambah lagi kasus Vina ini semakin menarik dibahas adalah awal mulanya adalah dengan kesurupannya Linda, dan bahkan sekarang Linda juga kan tidak diketahui keberadaannya, tidak diselidiki, tidak jadi saksi apapun. Ini juga kan jadi janggal, dan yang paling janggal adalah Ibu Rudiana menghilangkan. Ini jadi pertanyaan besar untuk semuanya. Kita simak nih seperti apa edukasi menarik dari Ibu Widya untuk kasus Vina ini. Endingnya gimana sih harusnya, karena ini belum selesai-selesai juga loh, walaupun sudah banyak saksi ataupun bukti arahnya bahwa Ibu Rudiana ini mungkin kasusnya direkayasa atau terekayasa. Ini jadi pertanyaan untuk kita semua. Kita simak saksi dari edukasi dari Ibu Widya. Ketika saya live streaming di YouTube tadi pagi, ya, semakin banyak yang ancam, bro. Ya, kenapa? Karena saya godok-godok si Tuan Takur Rudiana itu kerjasama merekayasa itu motivasinya untuk apa? Ya, ada kaitannya nggak dengan narkocek? Ya, narkocek yang di pelabuhan itu. Nah, makanya saya dulu kan kasih tahu kalian, ya, coba sejak penangkapan yang namanya Peggy Setiawan itu, orang yang saya kenal menangkapnya itu, ada kaitannya nggak dengan Rudiana? Terus dengan bandar, ada nggak orang-orang ini? Periksa dulu rekeningnya. Itu berulang-ulang saya bilang kan dulu. Nah, tadi saya godok-godok, kita mengulas yang namanya kesurupannya Linda. Di situ kan Linda bilang, ya kan, ya, salah satu anak polisi kabur ke Jakarta, ya kan. Ditanya sama mbaknya Vina, yang satunya nggak tahu polisi apa bukan. Ya, ada kaitannya nggak semua orang-orang ini dengan Rudiana? Pasti ada, bro. Kenapa? Di situ Linda bilang pada saat kesurupan, coba cari aja tongkrongannya, ada di yang namanya tongkrongan Egi, ya kan, sering nongkrong di situ. Artinya mungkin salah satu yang namanya oknum polisi itu sering nongkrong sama anak-anak itu. Ya, jadi ya kesana-sana lah. Ya, kenapa kamu harus mengancam-ancam saya seperti itu, ya kan? Jadi, bro, ya, ada nggak kasus ini kaitannya dengan narkotik? Semoga aja omongan saya itu tepat nantinya, ya. Kenapa? Ya, kita pisahkan dulu antara rekayasanya dari Rudiana ke yang namanya kecelakaan tunggalnya. Ya, rekayasa, ya bisa jadi saya bilang tadi live tadi bilang kalau memang yang namanya Rudiana bilang itu diperkosa, mungkin sebelumnya mereka udah mengadakan pelecehan terhadap yang namanya Vina sebelumnya, ya, pelecehan, ya, makanya mereka ada putus nyambung, ya kan. Nah, itu. Nah, diciptakanlah 3 DPO oleh Rudiana, 1 Peggy Setiawan, Dani, dan Andi, ya kan, tapi tidak diterakan yang namanya gambar. Dari Peggy Setiawan kuli bangunan yang sebelumnya salah tangkap, kan 3 DPO akhirnya hilang kan, jejaknya tidak dibahas lagi. Terus sekarang tuh lebih fokusnya malah untuk membebaskan 7 terpidana ini karena salah tangkap, karena bukan pelaku yang membunuh atau memperkosa kasus Vina Cirebon. Itu yang sedang diupayakan oleh pengacara Ibu Titin, Farhad Abbas, Saka Tatal juga terus berupaya sampai kemarin rela sumpah pocong. Itu juga kan niat apa sih, berupaya terus demi keadilan yang mereka sedang usahakan, gitu kan. Terlepas apa kedepannya nanti Ayab juga diperiksa, Linda diperiksa, dan yang terpenting ini petunjuk dari sebelum-sebelumnya itu kayak seolah-olah tidak lagi dibahas, ya, hilang begitu aja, tidak lagi ditelusuri, tidak lagi dikaitkan dengan narkotika. Tapi kan sekarang tetap aja menyudutkan Ibu Rudiana. Tetap saja Ibu Rudiana ini
yang jadi sasaran empuk media netizen. Kemanakah mereka, beliau dan Pak Ibtu Rudiana juga sampai kemakan omongan sendiri, siap berani sumpah pocong, dan ternyata tidak seberani itu, ternyata tidak melakukan sumpah pocong apapun juga. Ini yang sama dengan perkataannya dari Ugroseno. Bapak Ugroseno ini bilang takut-takutnya apa kemungkinan besar masihkah ada kaitannya sama narkotika sebelumnya yang sampai sadisnya mengorbankan anak itu, dan sampai sekarang dari sisi kepolisian pun tidak begitu cepat menanggapi atau menangani kasus Vina ini. Sangat dibilang berbulan-bulan ya, dan ini sudah 8 tahun lebih. Apakah dari nol lagi ditangani kasus Vina ini? Dan yang terakhir sih ada kemajuannya, itu adalah validnya SMS dari Mega dan Widi ke Vina almarhumah pada malam kejadian itu. Itu doang sih petunjuk terakhir, yang lainnya masih abu-abu. Ini gimana ke depannya kasus Vina, kita simak lagi dari Ibu Widya. Nah, seperti itu ya, tidak diterangkan dengan gambar. Nah, lalu siapa Peggy Setiawan, Dani, dan Andi ini? Ya pastilah ya orang-orang Rudiana tentunya. Ya ada kaitannya apa dengan Rudiana? Ya mungkin bisa jadi di luar yang namanya kasus Vinanya. Ya di luar kasus Vinanya. Ingat, ya bisa jadi mereka ini terseret nanti. Apakah mereka ini melindungi Rudiana atau memang kerjasama dengan Rudiana? Nama-nama daftar DPO yang diciptakan oleh yang namanya Rudiana tersebut. Ya, jadi kita harus tahu, bro. Ya masih ada, jadi kayak arahnya ke kecelakaan tunggal, tapi bisa jadi direkayasa. Ada atau tidaknya kaitan sama narkotika, kasus ini bisa melebar kemana-mana, makanya dibuat melambat atau mungkin sekarang nggak tahu kejelasannya seperti apa. Ditambah hilangnya Bapak Ibtu Rudiana ini yang ditantang sumpah pocong pun tidak hadir. Kemarin hanya sekatatal yang berani sumpah pocong. Ya terlepas sumpah pocong itu membantu atau tidaknya, pengaruh atau tidaknya ke hukum gitu, tapi itu mungkin berupaya niat atau usaha lah untuk lebih yakin lagi bahwa Sakatatal itu bukan pelakunya, ataukah ada oknum lain. Ini yang jadi pertanyaan besarnya. Dan hanya satu-satunya artis Indonesia yaitu Uya Kuya yang begitu berani sampai sekarang masih terus menggali kasus Vina ini. Kenapa, ada apa, dan sampai sebegini rumitnya kasus Vina Cirebon untuk diusut lebih jauh lagi setelah 8 tahun ya. Kita simak aja seperti apa nih. Dan yang paling curiga adalah handphonenya Eki ini tuh kenapa tidak seperti almarhumah Vina gitu, entah kemana keberadaan handphonenya Eki. Hanya yang diekstraksi hanya SMS-nya Widi dan Vina. Nah, ekstraksi dong dari sisi handphonenya Eki juga, chat terakhir seperti apa dan lain-lain. Itu juga sampai Ibu Widya menyarankan nomor rekening oknum-oknum ini diperiksa. Takutnya mungkin ada keterlibatan uang demi kasus Vina ini atau apalah gitu. Mungkin kita simak aja dari beliau ini. Ya, handphone Eki kenapa tidak disita, tidak dibuka? Ada apa? Apa sebetulnya udah dibuka, tapi pas dibuka, ya kejadiannya nggak begini nih, apa kayak begitu? Ya. Tapi kalau misalnya udah keterlanjur ditangkepin gimana? Ya. Yang malu siapa? Nah, artinya sampai ini tidak dilanjutkan bukti telepon ini, apakah ini kelalaian? Tidak sesuai misi. Atau ada motifnya? Tidak sesuai misi. Kalau ada motifnya kan juga nggak mungkin ya. Yang bagian bawah-bawah itu inisiatif, kalau nggak ada suruhan, mereka nggak ada perintah kan? Iya, tidak sesuai misi. Iya kan? Iya. Artinya, ya. Jadi ada ini maksudnya, ada saringan, ada sortir. Iya. Ya kan? Ada sortir yang seolah-olah, jadi saya duga nih ya, ada orang yang menginginkan bahwa pokoknya kejadiannya harus ada pembunuhan, ada pemerkosaan. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat itu tidak terjadi, ada ditampilkan di BAP, bener kan sih? Betul. Pertanyaan kenapa? Apakah pas dibuka, hah, nggak begini, aduh, nggak begini bro, gitu kan? Udah terlanjur bro, udah bocok bro. Gimana tuh? Gimana bro? Iya kan? Tapi kenapa harus disangkat duluan? Udah banyak bro. Iya. Gimana? Jadi ditahan. kasusnya harus jadi nih bos. Iya, udah harus ditahan. Iya, Ya kan, iya. kalau ditahan masa tahanan ini berjalan. Iya. Masa tahanan anak kan beda jauh dengan masa dewasa, lebih Iya. pendek, ya kan? Iya. Proses persidangan juga lebih pendek, gitu. Dan posisi sudah bonyok,
kalau dia dilepasin supaya nggak dihitung masa tahanan, ya masalah juga kan, ketahuan bonyoknya. Tapi gue yakin lah Mabes Polri pasti bisa mengungkap ini dan bisa adil, bisa Sambo aja bisa di penjara ya kan. Iya sih. Padahal mungkin ini kasusnya sama-sama berat seperti kasus Ferdy Sambo dulu, tapi masa iya selama ini belum bisa tertangani, dan apakah ini jadi kedepannya kita berpikir negatif gitu tentang kepolisian? Soalnya ini kasusnya kayak banyak yang ditutupi atau kejanggalan yang jadinya sekarang makin terungkap pelan-pelan demi pelan. Sekarang mulai bermunculan beraninya banyak saksi. Itu mungkin saking kasus ini, kalau sampai 7 terpidana itu dihukum seumur hidup, ya kasihan juga. Dan hakim yang mempunyai sebelumnya itu gimana ya sekarang, apakah ketar-ketir, takut atas vonisnya waktu 8 tahun lalu itu untuk 7 terpidana yang terpaksa sudah babak belur, sudah mukanya disiksa dan lain-lain. Itu pun jadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih hati-hati dan banyak edukasi di kasus pindah ini. Update terus di channel Suara Hati Sang Istri ya. Terima kasih yang sudah nonton, bye.